Perkenalkan, nama saya Ruth Konstansi Karyanto dengan NIM 220611040403. Bila pada saat ini saya akan memaparkan materi pada chapter 5, yaitu Accounting in Merchandising. Merchandising company adalah perusahaan yang melakukan jual beli barang, contohnya supermarket. Nah, retailers atau pengecer adalah orang yang melakukan jual beli barang secara langsung dengan konsumen. Wholesalers atau grosir adalah orang yang menjual barangnya kepada retailers. Operating cycles pada merchandising company ada beberapa, yaitu buy inventory, sell inventory, accounts payable, receive cash, buy inventory, dan balik lagi. Sistem flow of cost atau perpetual system, di mana perusahaan menentukan cost of goods sold atau HPP pada saat penjualan berlangsung, biasanya menggunakan sistem komputer. Nah, sistem ini sering banyak dipakai. Periodic system yaitu perusahaan menentukan cost of goods sold HPP pada akhir periode akuntansi. Rumusnya yaitu cost of goods sold sama dengan cost of goods available for sale kurang inventory yang tersisa. Cost of goods available for sale sama dengan inventory di awal tambah cost of goods purchase. Cost of goods purchase sama dengan net purchase tambah freight in. Net purchase sama dengan purchase kurang purchase returns and allowance tambah purchase discount. Pencatatan pembelian merchandise atau perpetual system, perusahaan membeli inventory menggunakan cash atau kredit. Pencatatan dilakukan saat barang diterima dari penjual. Debit adalah inventory dan kredit cash atau accounts payable. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Soliska Marcella Bas dengan NIM 220611040409. Pada saat ini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang accounting in merchandising. Tentang pengertian freight bill. Freight bill adalah persetujuan tertulis tentang siapa penjual atau pembeli yang harus membayar biaya transport. Metode dalam membayar transport terdapat dua metode. Yang pertama, FOB atau free on board sweeping point, yaitu pembeli membayar freight bill dan bertanggung jawab atas barang karena kepemilikan sudah pada pembeli. Debit yaitu inventory dan kredit yaitu cash. Metode yang kedua, FOB atau free on board destination, yaitu penjual membayar freight bill dan bertanggung jawab atas barang. Penjual mencatat debit yaitu freight out dan kredit yaitu cash. Purchases returns dan allowance. Purchases returns adalah uang yang diminta atau revenue oleh pembeli kepada penjual karena pembeli barang tidak sesuai. Purchase allowance adalah pembelian yang dikurangi nilainya untuk mengganti barang yang tidak sesuai. Debit yaitu cash atau accounts payable dan kredit yaitu inventory. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica Ivani Sakul dengan NIM 220611040424. Pada saat ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Soliska, yaitu purchase returns dan allowance. Purchase returns adalah uang yang diminta atau refund oleh pembeli kepada penjual karena pembelian barang tidak sesuai. Purchase allowance adalah pembelian yang dikurangi nilainya untuk mengganti barang yang tidak sesuai. Debit yaitu cash atau account payable, kredit yaitu inventory. Purchase discount diberikan saat pembayaran melalui account. Credit terms berisi tentang jumlah pembayaran dan tanggal jatuh tempo.
memungkinkan pembeli untuk mengklaim diskon tunai untuk pembayaran yang cepat. Keuntungan pembeli, uang yang digunakan untuk membeli inventory berkurang. Penjual memperpendek operating cycle dengan mengubah accounts receivable ke dalam cash dalam waktu yang lebih cepat. Pencatatan penjualan merchandise atau perpetual system. Perusahaan mendapatkan sales revenue saat barang ditransfer dari penjual ke pembeli. Sales invoice mencatat semua barang yang dibeli oleh pelanggan. Ada 2 entry pada account, debit yaitu cash atau account receivable, kredit yaitu sales revenue, debit cost of goods sold, dan kredit yaitu inventory. Terkadang perusahaan menggunakan lebih dari satu sales account pada general journal. Akan tetapi, pada income statement hanya dimasukkan satu account saja untuk memperpendek atau membuat kompetitor tidak tahu detail dari perusahaan. Sales returns dan allowance. Ada beberapa masalah. Yang pertama, sales returns, pengembalian dengan uang. Debit yaitu sales returns and allowance, kontra dengan sales revenue. Kredit yaitu account receivable atau cash. Debit yaitu inventory. Kredit yaitu cost of goods sold. To record cost of goods returned. Pengembalian barang catat sama dengan yang di atas, tetapi beda keterangan. For the fair value of the returned goods. Sales allowance, debit yaitu sales returns and allowance, kredit yaitu account receivable atau cash. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Cecilia Anggreni Gladys Garing dengan NIM 2206-40406. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh rekan saya Jessica Sakul, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sales discount. Dalam sales discount tentu saja terdapat debit dan kredit. Dalam debit itu terdapat cash dan sales discount, yang artinya kontra dengan sales revenue. Sedangkan dalam kredit itu terdapat account receivable. Diskon dihitung dari sales revenue. Bukti pembayaran yang pertama itu adalah cash register tapes atau cash register receipt yang menjadi bukti pembayaran cash. Bukti pembayaran yang kedua yaitu sales atau purchase invoice atau nota atau faktur yang menjadi bukti pembayaran kredit. Dan bukti pembayaran yang ketiga yaitu cancel check atau bukti transfer dari bank. Selanjutnya, adjusting entries itu menghitung inventory yang tersisa. Di debit itu ada cost of goods sold, dan dalam kredit itu terdapat inventory. Closing entries itu semua accounts yang mempengaruhi net income, termasuk sales returns and allowances, sales discounts, cost of goods sold, freight out, semuanya itu termasuk dalam expenses. Dalam multiple income statement itu ada operating activities dan non-operating activities. Gross profit itu sama dengan net sales dikurangi cost of goods sold, dan yang kedua itu ada income from operation yang sama dengan gross profit dikurangi operating expenses, dan yang ketiga itu ada gross profit rate sama dengan gross profit dibagi net income. Gross profit rate memberikan informasi tentang keefektifan pembelian perusahaan dan penetapan harga. Sedangkan operating expenses adalah semua expenses yang digunakan untuk mendapatkan revenue. Dan ada beberapa notes yang saya ingat itu. Yang pertama ada purchase discount, dihitung dari uang yang telah dipotong dari sebab-sebab lain seperti returns and allowances. Yang kedua itu ada cost of goods sold, yang artinya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu barang di mana barang tersebut dapat dijual. Dan yang ketiga itu ada freight
sebagai pembeli saat periodic system. Dan yang keempat itu ada freight out atau membayar untuk barang yang dijual, yang artinya pencatatan sebagai penjual jika biaya pengiriman ditanggung oleh penjual. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan.